Perkenalkan, nama saya Adenila dari kelas 1A, Prodi S1 Farmasi Stikes Bekti Mandala Husada Selawi. Saya akan menjelaskan obat untuk meningkatkan kontraktilitas jantung. Kontraktilitas jantung merupakan kemampuan otot jantung untuk berkontraksi tanpa tergantung kepada preload maupun afterload. Kontraktilitas dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis dan sampai batas tertentu diturunkan oleh keadaan tertentu seperti hipoksia dan asidosis. 4. Inotropik. Inotropik adalah zat yang dapat mempengaruhi daya kontraksi otot. Faktor yang meningkatkan kontraktilitas disebut sebagai aksi inotropik positif. Obat-obat inotropik yang meningkatkan kemampuan kekuatan kontraksi otot jantung. Obat-obatan inotropik. Obat-obat inotropik positif meningkatkan kontraksi otot jantung dan meningkatkan curah jantung. Meskipun obat-obat ini bekerja melalui mekanisme yang berbeda, dalam tiap kasus kerja inotropik adalah akibat peningkatan konsentrasi kalsium sitoplasma yang memicu kontraksi otot jantung. Contoh obat yang meningkatkan kontraktilitas jantung. Yang pertama adalah golongan obat digitalis. Obat golongan digitalis ini memiliki berbagai mekanisme kerja sebagai berikut. A. Pengaturan konsentrasi kalsium sitosol. Terjadi hambatan pada aktivitas pompa proton. Hal ini menimbulkan peningkatan konsentrasi natrium intrasel yang menyebabkan kadar natrium intrasel yang meningkat, menyebabkan peningkatan kekuatan kontraksi sistolik. B. Peningkatan kontraktilitas otot jantung. Pemberian glikosida digitalis meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung menyebabkan penurunan volume distribusi aksi, jadi meningkatkan efisiensi kontraksi. Efek-efek ini menyebabkan reduksi kecepatan jantung dan kebutuhan oksigen otot jantung berhenti atau berkurang. Obat yang termasuk dalam golongan digitalis. Yang pertama adalah digoxin. Digoxin adalah obat untuk mengobati penyakit jantung seperti aritmia dan gagal jantung. Obat ini bekerja dengan membuat irama jantung kembali normal dan memperkuat jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Efek samping digoxin antara lain gangguan mental, pusing, sakit kepala, diare, mual dan muntah, ruam kulit, anoreksia dan aritmia pada anak-anak. Digitoxin adalah obat yang digunakan untuk mengobati gagal jantung, aritmia supraventrikular, terutama fibrilasi atrium. Alkaloid lain dari digitalis yang mempunyai khasiat sama dengan digoxin. Bedanya, digitoxin lebih larut dalam lemak dibanding dengan digoxin. Bioavailabilitas oral, digitoxin mendekati 100%. Waktu paruhnya 4-7 hari. Dan volume distribusinya 0,6 liter per kilogram. Indikasi, efek samping, dan interaksinya tidak jauh berbeda dengan digoxin. Golongan obat agonis beta-adrenergik. Stimuli beta-adrenergik memperbaiki kemampuan jantung dengan efek inotropik spesifik dalam fase dilatasi. Hal ini menyebabkan masuknya ion kalsium ke dalam sel miokard meningkat, sehingga dapat meningkatkan kontraksi. Contoh obat ini adalah dopamin dan doputamin. Agonis beta atau agonis adrenergik beta adalah golongan obat yang digunakan untuk melegakan pernapasan atau bronkodilator. Agonis beta diberikan untuk menangani kondisi asma dan kondisi obstruksi jantung kronis atau PPOK. Obat yang termasuk dalam golongan obat agonis beta adrenergik. Dopamin dengan obat doputamin juga dapat berguna untuk tata laksana hipotensi atau tekanan darah rendah pada pasien shock akibat serangan jantung, trauma, pembedahan, gagal jantung, gagal ginjal, dan kondisi lainnya. Obat ini bekerja pada otot jantung, sehingga dapat meningkatkan denyut jantung, kontraktilitas jantung, yang pada akhirnya dapat meningkatkan curah jantung dan tekanan darah. Efek samping dopamin dan doputamin. Efek samping dopamin antara lain sakit dada, gangguan irama jantung, demam, dan sesak napas. Kemudian efek samping dari doputamin antara lain mual dan muntah, sakit kepala, kram kaki, dan sesak napas.
Golongan inhibitor fosfodiesterase. Inhibitor fosfodiesterase memacu konsentrasi intrasel siklik AMP. Ini menyebabkan peningkatan kalsium intrasel dan kontraktilitas jantung. Obat yang termasuk dalam golongan inhibitor fosfodiesterase adalah ambrinon dan milrinone. Berikut adalah obat yang termasuk dalam golongan obat inhibitor fosfodiesterase. Yang pertama adalah ambrinon. Ambrinon adalah obat yang dapat meningkatkan prognosis pada pasien dengan gagal jantung kongestif. Ambrinon terbukti meningkatkan kontraksi yang dimulai di jantung oleh pelepasan kalsium imbas kalsium tinggi. Efek samping dari ambrinon diantaranya adalah mual, diare, aritmia, dan demam. Yang kedua adalah milrinone. Milrinone umumnya dikenal dan dipasarkan dengan nama merek Primacor. Adalah obat yang digunakan pada pasien yang mengalami gagal jantung. Ini adalah inhibitor fosfodiesterase 3 yang bekerja untuk meningkatkan kontraktilitas jantung dan mengurangi resistensi pembuluh darah paru-paru. Efek samping milrinone antara lain sakit kepala, nyeri dan bengkak di area bekas suntikan, mual dan muntah, gemetar atau tremor, sakit perut, diare, gangguan tidur seperti insomnia, dan frekuensi buang air kecil menurun.